datang dia berdebat. Tapi dengan satu catatan, tutup kamera, tutup mata. Kita bicara open kamera, ya. Tutup mata di channel netral, jangan di channel Kristen. Enak aja kalian bilang Yesus punya Tuhan. Goblok kalian. Bakal kita Pak Bumbu. Iya. Ini sudah begini ngapain? Saya nggak perlu dibela-bela. Udah ngapain saya mau berdiskusi sama Suma? Ngapain lagi? Ya kita sudah, iya toh, kita ajak oten-oten sudah ribut sendiri. Ngapain? Betul nggak? Ya polemik itu bukan iman Pak Bombong. Iya, ngapain lagi? Penakut. Kok pemama dan bapak tidak ajar kau siang-siang? Kau yang penakut. Coba kau naik open kamera lawan saya. Kau punya wajah saja kita tidak tahu. Lebih kau di sana tarik. Apa tuh? Tarik apakah? Di sana minta uang di bawah lampu merah sana. Bintang lagi lampu merah. Ada ya Pak Bom. Enggak sampai gitu tadi. Ya itu kan orang-orang pemalas toh, orang-orang pemalas. Oke, kau di papa mana? Kau di papa kau naik open kamera? Kau di papa mana? Hah? Kau di papa mana? Kau di Timika? Kau di Timika kau nak kasih open kamera kita nak diskusi. Ayo. Kau bela Yesus punya Tuhan. Kau balap kau. Kau di Timika mana? Kau datang di Manokwari ketemu saya di sini. Kau datang di Manokwari. Apa kau tahu saya? Kau kira saya takut kau kah? Kau naik sini kita diskusi. Kau kau dukung tuh manusia-manusia sesat yang bilang Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Sabar. Kamu dukung sana tuh yang menghujat Islam, kalian dukung sudah. Supaya kalian diberkati toh. Ada Yesus katakan menghujat orang Islam diberkati. Tidak ada itu. Yang ada tuh memberitakan firman Tuhan. Itu yang ada. Itu upah besar di surga. Beritakanlah Injil, itu yang utama. Ceritakanlah kemuliaan Allah dan kebesarannya. Memuliakan Tuhan setiap saat. Mazmur 34 ayat 2. Tuh. Mau tinggal percuma. Saya ambil kau saksi ya. Saya tidak akan berdebat lagi dengan Suma, Rifa. Rekam. Saya tidak akan berdebat dengan Suma, Nandar, Rifa, Ustadz Wafi, semua orang-orang Islam. Saya tidak akan pernah berdebat lagi. Tidak akan pernah. Saya sudah janji. Yang saya cuma bisa adalah mereka datang masuk di room saya bertanya tentang iman Kristen. Kalau saya mau singgung mereka, tidak. Ngapain? Bu ini ribut sampai. Ya, siapa? Saya jujur, ya. Kita ada di apologet itu untuk mempertahankan iman, bukan menghujat. Kita boleh bertanya sama mereka, betul nggak Bu Inet? Bertanya sama mereka. Yes. Iya benar. By data. Karena Kalau mereka Bentar Pak Bumbu. Karena Paulus sendiri ketika ke Yunani dia melihat patung-patung itu dia nggak menyalahkan orang-orang yang penyembah patung itu. Malah dibilang tapi ada satu patung yang dibilang Allah yang tidak kita kenal kalau saya nggak salah ya, ayatnya ada itu. Nah, tapi Paulus tidak menghujat mereka, tidak menyalahkan kalian tuh salah loh, penyembah patung, nggak begitu juga. Kalau saya sih patokannya di situ ya. Teresia, selamat pagi. Teresia. Si Teresia ini naik mau ngapain? Teresia. Engkau kenapa? Kau kenapa? teman-teman baca di Kisah Rasul 17 ya.
717 ayat 16 dan selanjutnya. Yang tadi Ambel sampaikan itu. Kisah Rasul 17 ayat 16 dan selanjutnya. Kisah Rasul 17 Ayat 16 kayaknya. Ya 16 sampai ayat 16. Kisah Rasul itu Panjang Bu, itu panjang. Harus cepat banget. oh panjang. Itu yang Dibacain tadi nggak? Hambel, itu yang tadi Hambel bilang itu. Paulus pergi ke Athena, ke Yunani, tapi dia tidak singgung orang untuk menyembunyi patung. Betul nggak? Hambel itu. Benar. Tapi di situ ada patung tulisannya kalau saya nggak salah Allah yang tidak kita kenal. Nah, Ya, salah Allah satunya. tidak kenal. Karena kita Pengajaran. Pak Bombong, kalau kita polemiknya, mereka juga nggak banyak juga yang berubah. Kalau menurut saya sih, Ya. lebih baik Jadi kita di dalam Oke. pengajaran aja. Udah. Pengajaran, betul. Saya baca ya dari ayat Kisah Rasul 17 ayat 22 dan 23 yang tadi Hambel bilang. Sile, Pak, sile. Ya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus, betul nggak? Oh, Areopagus. Ya. Dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Itu ya patung-patung ya. Ya. Yang Paulus bilang. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, ya benar. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Itu maksudnya itu. Iya, benar. Jadi mereka menyembah Tuhan, mereka tidak menyembah Tuhan Yesus. Jadi jangan kita marah. Ini kalian ini salah sekali. Kalian menghakimi. Paulus saja tidak menghakimi. Betul nggak? Betul. Ini yang Pak Bom lakukan. Baru kalian marah. Oh, Bom jangan duduk sama orang-orang penghujat. Loh, kenapa kok larang saya duduk sama orang penghujat? Justru Yesus menyuruh kita menginjil kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Betul nggak? Masa kita mau datang kepada orang-orang yang percaya? Baru fungsinya menginjil untuk apa? Pergi menginjil kepada orang yang tidak mengenal Yesus. Iya, makanya Yesus diadakan untuk orang sakit, bukan untuk yang Ya, iya toh. iya, bukan dia datang untuk orang benar atau orang sehat. Oh, iya, orang Tapi benar, ya, tidak orang memerlukan. Iya, itu Matius 9 Iya. deh. Matius 9 ayat 10 sampai 12 itu. Khusus ayat 12. Yesus datang bukan untuk orang yang sehat. Tabib tidak memerlukan orang sehat, tapi orang sakit. Orang sakit memerlukan. Ya begitu lah. Itu bukan menghakimi, Bu Sarwenda. Itu firman Tuhan, katakan ya, tidak, katakan tidak. Kalau teman-teman Kristen catat ya, Ibrani 5 ayat 14. Orang yang mau tuh makanan keras, bukan makanan lembe-lembe. Kalau menghakimi itu manusianya. Ingat ya, kalau pengajaran itu harus dihakimi. Celakalah. Ini orang Kristen karena tidak pahami itu ya, Hambel ya. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Celakalah. Jadi kamu bilang Tuhan Yesus menghakimi. Pengajaran itu harus dihakimi. Celakalah. Ajarannya yang diluruskan sebenarnya. Ya, itu dikeras. Harus pengajaran diluruskan. Makanya kan dibilang ada angkatan yang bengkok. Ya. Nah, itulah yang kita apa namanya? Ya, kita lawan. Ajarannya itu sebenarnya. Luruskan. Iya, diluruskan dengan keras. Iya, benar. Jadi saya itu paling tidak suka ajaran yang bengkok-bengkok. Ambel, lu percaya nggak? Selama ini tuduhan sudah hampir 5 bulan. Gua ngambil duit, Udahlah biarin aja. baru lagi. Pak Bobong kalau kita nggak ngelakuin udah biarin aja lah. Kalau ada Ambel, Osip nomor ini berapa? Kita bagi-bagi ya. Osip. Udahlah. Kalau kita nggak melakukan, nggak usah dipikirin Pak Bobong. Kalau kita nggak melakukan, kecuali begini Pak Nggak Bobong. ada kesepakatan. Sebentar. Nggak ada kesepakatan aja. Nggak ada apalagi ada kayak gini-gini. Makin kenceng nanti isinya nih. Ya barulah. Atau nggak difitnah yang luar biasa, ya boleh lah. Tapi kalau dibilang, saya terima uang, kamu terima uang begini, bodoh amat lah, saya nggak melakukan. Ini fitnah sudah Betul. biasa. Ada yang tertamu lagi. Saya dengar baik-baik.
Kau saya dengar baik-baik. Dong baru bicara lagi, uang itu kita pakai beli mobil. Ampun makanya saya mau tantang orang itu. Kau naik, kau pen kamera, beta kasih tunjuk, beta punya BPKB mobil. Nah, tunjukkan di mana Pak Bobo belinya di mana. Terus tanggal berapa, bukti transaksinya mana. Kalau itu bisa buat ganti terbukti mobil saya ada yang sudah burek itu loh Pak. iya, dananya dari mana Mobil itu bisa saya sudah di-tracing gitu. burek, jelek, ngeri naiknya. Beta mau begitu Daripada nggak punya mobil Pak. Masa dibilang beta pakai uang itu pakai beli mobil second, uang apa? Waktu kemarin tuh pulang dari gereja tuh, saya nonton tuh, beta pulang dari gereja itu, gara-gara beta pu gembala ada cucu penyerahan, baru semua hadir itu, tuh, baru beta pulang bilang, bom gaya dengan mobil kredit, mobil apa, second beli, uang ampun nih. Udahlah biarin aja lah. Nggak, Wih. hal-hal yang gitu nggak perlu dipikirin lah. Masih banyak hal yang dipikiri. Nggak usah dipikirin. Ya, tapi kalau bagiku begitu, saya ini bertubi-tubi loh. Udah biarkan aja lah. Sepanjang kita tidak melakukan biarin. Kecuali Pak Bom dipukul secara fisik ya. Bukan, saya marah karena menghambat. Begini bro, pendengar. Kau punya mulut ini tiap hari khotbah memberitakan firman Tuhan tentang kebenaran. Sekarang kalau kau punya, kau selalu bilang karakter dan perbuatan tidak sejalan. Itu kan fitnah bro. Iya, ya udah biarin aja. Gak apa-apa. Enak-enak. Saya yakin lu kalau dibilang itu pasti lu murah banget perubahan. Pak Bom, saya kadang-kadang dibilang orang kamu bodoh, kamu miskin, apa sih nggak peduli. Tapi lu kan kagak open kamera, lu orang kagak tahu lu siapa. Gua, bukan gue. Orang Enggak, nggak Pak tahu Bom, kayak gitu. Pak Bom. Lu Kita semakin enggak. Kita semakin tua itu semakin bijaksana, Pak Bom. iya, tapi kan Itu. kita harus berbicara demikian juga. Kenapa? So kalau kita klarifikasi harus, tapi nggak terlalu emosi juga. Bukan klarifikasi, gua bukan emosi. Cuma kita penegasan saja. Baik dari manusia itu, kalau pribadi jangan serang pribadi. Pribadi itu berbeda dengan pengacara. Cuma oten-oten itu banyak yang goblok. Kenapa saya katakan goblok? Karena Tuhan Yesus sudah bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Kita ini kan orang yang pintar, cerdas, betul nggak? Nah, jangan kita jadi goblok. Itu saya lupa ya, 1 Timotius 4 ayat 3 itu Pak. Iya. 1 Timotius 4 ayat 3, mereka suka mendengarkan telinga untuk Bener kita itu. dongeng. Mereka mendengar ajaran. Mencari guru-guru yang guru palsu. ya untuk menyenangkan telinga mereka kira-kira begitulah. Ya, Nah ya itu kita patokan itu aja Pak Bob. Karena nubuatan Yeremia terjadi, sungguh bodoh dan tolol umatku, mereka anak tolol yang hanya bisa melakukan kejahatan. Yeremia 4 ayat 22.